Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Nina Nadifa channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Dan sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 1 yang bisa kalian lihat di kitab tema 4 halaman 50. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Dan di sini terdapat bacaan tentang Pak Weli yang merupakan kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dan ini ada terusannya ya anak-anak, yang bisa kalian lihat sendiri, yang bisa kalian baca sendiri di kitab tema 4 halaman 50 sampai 51. Dan setelah kalian baca bacaan tersebut, nah sekarang mari kita jawab bersama-sama pertanyaan berdasarkan bacaan tersebut ya. Nomor 1, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Jawabannya Pak Weli, Sudin, Pak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT. Untuk pertanyaan nomor 2, apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Jawabannya, Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Dan untuk pertanyaan nomor 3, mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Jawabannya, Sudin seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato, memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Kemudian untuk nomor 4, apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Jawabannya, Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah untuk menggalang dana. Kemudian nomor 5, tokoh mana yang paling kamu suka? Mengapa? Jawabannya, tokoh yang paling saya suka adalah Pak Weli, karena tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dan sekarang kita menuju ke halaman 53. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Nah, sekarang mari kita menjawab dan membahas soal-soal berikut ini ya. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Jawabannya, mereka menggunakan sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Untuk nomor 2, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Jawabannya, mereka menggunakan kapal besar yang menggunakan bahan bakar. Mereka berlayar ke laut lepas dan menangkap ikan dengan jaring dan radar pendeteksi ikan. Mereka juga menggunakan bom. Untuk pertanyaan nomor 3, tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn. Nah anak-anak, ini adalah diagram Venn. Nah untuk yang sebelah kiri dan sebelah kanan, yang lingkaran yang berwarna putih itu perbedaannya ya. Kemudian untuk yang di tengah, yang berwarna kuning, itu persamaannya. Untuk perbedaannya, kalau nelayan tradisional pergi melaut di malam hari, menggunakan sampan, tidak bisa melaut jauh, tidak menggunakan radar, dan tidak membutuhkan bahan bakar. Kalau nelayan modern, pergi melaut kapan saja, menggunakan kapal, bisa berlayar ke laut lepas, menggunakan radar, dan membutuhkan bahan bakar. Lalu persamaannya antara nelayan tradisional dan nelayan modern adalah menangkap ikan dengan menggunakan jaring. Untuk pertanyaan nomor 4, menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Jawabannya, jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern, maka persediaan ikan di laut akan cepat habis dan laut menjadi tercemar. Kemudian untuk nomor 5, bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Jawabannya yaitu, sebaiknya nelayan tidak menangkap ikan dengan bom, racun, pukat harimau.
tetapi menggunakan alat-alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Nah, ini adalah gambar cara menangkap ikan dengan bom ikan yang di sebelah kiri, dan untuk yang di sebelah kanan dengan menggunakan pukat harimau. Nah, apa sih bom ikan itu? Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Nah, cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang anak-anak, dan habitat ikan juga akan rusak. Apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Jelaskan. Apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas? Jawabannya yaitu tidak setuju. Karena penggunaan bom dan pukat harimau dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang yang menjadi habitat ikan. Penggunaan pukat harimau menyebabkan ikan-ikan kecil ikut terjaring, sehingga kelangsungan hidup ikan akan terancam. Nah, bagaimana sih cara kita mendapatkan ikan sampai kita makan? Seperti halnya pada gambar di sebelah kanan tersebut. Nah, pada gambar di sebelah kiri atas itu terdapat gambar nelayan. Nah, para nelayan sedang mencari ikan. Kemudian di sebelah kanannya terdapat gambar para pengepul ikan menerima ikan dari nelayan tersebut. Kemudian di bawahnya ada gambar para penyalur ikan. Jadi, dari para pengepul ikan, ikan disalurkan melalui para penyalur ikan untuk diberikan kepada para penjual ikan. Kemudian, ikan dibeli oleh para konsumen. Kemudian konsumen memasak. Lalu, setelah ikannya matang, siap deh untuk kita makan. Nah, seperti itu ya cara kita mendapatkan ikan dari yang awalnya dari para nelayan sampai matang dan siap untuk kita makan. Jenis kegiatan ekonomi pada gambar di atas adalah perdagangan, dan jenis barang yang dijual belikan adalah ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut adalah nelayan, pengepul ikan, penyalur barang, dan pedagang ikan. Lalu, hasil dari setiap pekerjaan adalah nelayan menghasilkan ikan atau barang, pengepul ikan memperoleh untung dari penjualan ikan atau jasa, penyalur barang mendapatkan upah pengangkutan atau jasa, dan penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya atau jasa. Dan sekarang kita menuju ke pembelajaran 2 pada kitab halaman 59. Pekerjaan apa yang paling baik? Bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Nah, di sini terdapat bacaan tentang Pak Made yang bisa kalian baca sendiri anak-anak pada kitab tema 4 halaman 59. Sila kedua pada Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan simbolnya yaitu mata rantai. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan, mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Berbentuk apakah simbol sila kedua Pancasila? Simbol sila kedua pada Pancasila yaitu bergambar mata rantai dengan bentuk segi empat dan lingkaran. Apa makna simbol sila kedua Pancasila? Setiap manusia setara dan sejajar, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan, anti penjajahan, dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna, ini sama seperti yang tadi ya anak-anak, yaitu setiap manusia setara dan sejajar, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan, anti penjajahan, dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Jelaskan hubungan antara simbol dan makna sila kedua Pancasila. Nah, ini sama seperti tadi ya anak-anak.
bahwa mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki dan yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Dan mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Apakah sikap Pak Made dan Pak Tony mencerminkan sila kedua Pancasila? Jelaskan alasanmu. Ya, meskipun pekerjaan Pak Made dan Pak Tony berbeda, mereka tidak pernah merasa bahwa pekerjaan mereka yang lebih baik. Setiap pekerjaan sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Tulislah contoh-contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti mencintai, menghormati, dan menaati nasihat orang tua, tidak saling mencampuri hak orang lain, tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman, membantu korban bencana alam, dan memberi sedekah kepada fakir miskin. Nah, di sini terdapat bacaan yang berjudul Dayu Tidak Mau Sekolah. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini Dayu tidak mau sekolah karena malu. Apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu? Dadu mengejek dan menertawakan logat Bali Dayu. Lalu, bagaimana perasaan Dayu terhadap sikap Dadu? Dayu merasa sedih karena diejek dan ditertawakan oleh Dadu. Setujukah kamu dengan apa yang dilakukan Dadu? Jelaskan. Tidak setuju, karena kita tidak boleh mengejek dan menertawakan teman lain. Apakah sikap yang dilakukan Dadu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Jelaskan. Tidak sesuai, karena mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik. Menganggap bahwa orang lain lebih buruk, hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila, bahwa setiap orang sama. Nah, anak-anak, kita tidak boleh ya mengejek orang lain. Karena kalau kita mengejek orang lain, artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila, bahwa setiap orang setara. Ejekan Dadu sangat tidak beradab. Tindakan Dadu menyakiti perasaan Dayu. Dan sekarang yang harus kalian kerjakan yaitu gambarlah salah satu sikap yang menunjukkan sila kedua, lalu jelaskan dalam kalimat. Sampai di sini dulu pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kalian sukses selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.